enggak ya. Itu beda banget, nanti teman-teman rasakan sendiri. Jadi saran saya, ikuti dengan serius, perhatikan dengan serius dari awal sampai akhir. Jadi jangan pulang sebelum materinya selesai. Tapi sebelum saya panggilkan Bu Sulianis, terlebih dahulu saya berikan kesempatan, waktu dan tempat kepada Bapak Andika. Mari kita sambut Pak Andika dengan tepuk tangan. Ya teman-teman, apa kabar? Selamat pagi. Yang semangat dong, walaupun kita sedikit orangnya tapi harus semangat. Selamat pagi. Ya gitu. Terima kasih Pak Iskandar, Pak Heri, Bu Nurni dan Cici ya sudah mengundang saya hari ini datang. Ya, walaupun saya bukan pembicara utamanya, saya hanya pembicara selingan. Ya, ini kedua kalinya saya naik ke panggung sini ya. Setelah di November tahun 2020 ya, pada saat saya perkenalan, saya ke sini pengenalan kepada teman-teman. Ya beberapa mungkin saya nggak hafal lagi, mas saya nggak cuma Mas Ciko ya. Ya Mas Ciko, saya bilang kebiasaan bilang Mas, jadi Mas jadinya. Ya, ya semuanya Happy New Year ya. Tahun 2021 sudah lewat ya, kita sudah melalui banyak rintangan. Kemarin pernah kita permasalah sampai dengan klaim ya, teman-teman punya problem, tapi itu semua sudah lewatin. Sekarang klaim kita sudah on the track ya, kembali ke SLA. Nah banyak juga di tahun 2021 kita juga banyak ada produk baru yang sudah kita luncurkan juga. Ya, terima kasih atas perjuangan GAM3 di tahun 2021 ya, atas kontribusinya untuk WS2 ya. Saya yakin di tahun 2022 ya kita pasti bisa lebih baik dari 2021 ya. Kita nanti akan cari waktu dengan Pak Iskandar dan teman Bapak Ibu PAM ya, kita akan bikin acara goal setting atau kita akan bikin acara motivasi atau kita nanti bikin acara retreat. Newsnya saya lagi proses satu BDM ya di bawah saya untuk membantu, karena selama ini memang mohon maaf kalau saya jarang datang ya, karena Jawa saya memang agak sedikit padat ya. Nanti kedepannya saya punya seorang BDM yang lagi proses untuk membantu saya. Jadi nanti kedepannya kalau Medan akan ada satu BDM yang membantu saya untuk keliling di nanti akan dibagi dia di GA mana. Nanti saya di GA mana, tapi kita tetap dia direct report ke saya. Seperti kayak di Medan ini ada Bu Rosni, dia punya satu orang BDM di Batam. Nah nanti kira-kira akan sama seperti itu. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya, Bu Sulianis akan berbagi, akan sharing. Jadi nanti Bu Sulianis akan mengajarkan sambungan dari yang kemarin ya Mbak Anis, atau beda materi? Beda ya, start strong ya. Oh, starting point ya, starting point ya. Nah, starting point nanti Bu Anis akan sharing ya, kita semua ikut. Ada ikut Zoom ya Niko? Enggak ya, hanya record aja ya, oke. Ya mungkin dari saya itu saja, nanti nextnya kita akan bikin banyak pertemuan offline ya. Jadi nanti kita bisa, saya rencananya mulai dari Februari, saya mau minta izin ke Pak Heri, Pak Iskandar, para PAM. Setiap bulannya di bulan saya mau minta meeting leader ya. Nanti saya sendiri akan bawakan, nanti saya pengen sharing dari teman-teman leader, problem-problem dan apa masukannya ke company ya. Mungkin itu saja, saya akan panggil pembicara biasa kita, Ibu Suliani, tepuk tangan dong. Pagi tim. Kabar baik? Luar biasa. Panindaichi Live? Panindaichi Live? Panindaichi Live? Tepuk tangan untuk kita semuanya.
Tadi Pak Andika kayaknya terlalu merendahkan hati ya, bicaranya saya pembicara selingan, padahal star bintangnya itu Pak Andika ya, wilayah West 2 gitu. Nah, pertama-tama saya ucapkan Happy New Year untuk kita semuanya, 2022 ini semoga ini menjadi semangat baru, peluang baru, kesuksesan baru lagi buat kita semuanya, amin. Kalau saya 2021 akhir kemarin, biasanya kan orang kalau di akhir tahun, Bapak Ibu teman-teman semuanya rata-rata injek rem. Benar nggak? Rata-rata. Nggak tahu kalau di M3 injek rem atau injek gas pas akhir tahun, akhir Desember kemarin. Nah kalau saya injek gas malahan kemarin. Saya bingung juga gitu ya, katanya pandemi gitu ya, tapi saya berasanya kemarin sampai nggak terpikir untuk cuti hanya pada saat mau Natal saja, tapi waktu menjelang akhir tahun saya masih masuk kantor sampai tanggal 30 Desember. Jadi saya merasa bahwa 2022 ini kita akan ya harusnya sudah 2 tahun kita semua sudah beradaptasi, kita sudah resilience ya, saya pakai kata resilience. Kenapa? Kata resilience ini 2 tahun kita sudah terombang-ambing dalam badai, harusnya kita sudah beradaptasi dengan badai itu, setuju? Oke, nah hari ini saya berterima kasih juga untuk GE Owner, Bapak Ibu PAM, Bapak Ibu Leader, dan juga teman-teman, rekan-rekan semuanya yang sudah hadir gitu ya. Sore hari ini saya mau sharing dan kebetulan memang sebetulnya saya ke Medan ini hari keempat. 3 hari kemarin saya landing hanya numpang lewat Medan, langsung lanjut lagi ke Brastagi. Jadi sepanjang saya join di Panin dari sejak tahun 2020 kayaknya perjalanan dinas saya itu bolak-balik Jakarta Medan. Sampai saya tanya, sebenarnya area saya ini mana sih? Saya ini RTM Sentral atau RTM West gitu ya. Kalau Gani sih berharapnya RTM-nya West aja gitu ya. Oke, tapi saya happy, luar biasa energi yang ada di West gitu ya. Selalu happy kalau ketemu teman-teman dari agensinya, selalu pulang ke Jakarta, selalu dapat energi luar biasa, membuat saya juga semakin bersemangat untuk berkarya. Mikir lagi bikin apa ya, materi selanjutnya apa ya, programnya apa ya yang terbaik buat teman-teman GA. Terima kasih juga kontribusi dan kerjasamanya, saya mewakili dari tim ABA, dari Pak Yudi Setiadi selaku head, mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman di M3 yang juga mempercayakan kami juga untuk terus mensupport Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi tepuk tangan luar biasa untuk teman-teman yang ada di GM3. Hari ini saya mau sharing, jadi saya nggak mau ngajar training. Kayaknya kalau ngajar itu kan terlalu serius ya. Sementara saya tahu teman-teman agensi itu lebih luar biasa karena yang ada di lapangan. Nah, saya di sini mengingatkan prinsipnya. Mungkin ada beberapa teori-teori yang pernah Bapak Ibu sudah dengar, saya sedikit merefresh. Buat mungkin yang belum pernah dengar, ya berarti ini sesuatu hal yang baru ya. Saya kasih judul sesuai dengan request. Starting point, kalau lihat dari gambar ini teman-teman, lihat cowok itu di posisi start. Tapi apa yang berbeda dari gambar ini? Apa yang beda? Ada turbo. Betul? Ada roketnya gitu ya, pas searching gambar gitu ya, pas intuisinya dapat gitu gambarnya yang seperti ini gitu ya. Nah kita mau juga, kita semua yang ada di dalam ruangan ini ada seperti gambar ini. Ada semangat soul yang membara di dalam diri kita di saat kita starting point ini, dan berharap semangat yang membara itu, energi luar biasa itu terus kita bawa sampai nanti di finishnya di akhir Desember 2022. Setuju? Kalau setuju kasih saya 1 tepukan. 1 tepukan. 2 tepukan. 3 tepukan. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ada yang bingung, 1 tepukan, 2 tepukan gitu ya.
Nah ini untuk ngecek dulu semuanya jiwa raganya udah nyatu belum di ruangan ini ya teman-teman. Ternyata sudah nyatu semuanya. Baik, next. Nah ini sebelum memulai saya ada ambil satu video inspirasi tentang kesuksesan seorang pesepak bola. Oke, boleh tolong diklik. What? Look at this. I have a plan to stop him. Don't watch out! Oh, not again! Leo, I'm sorry. You have a growth defect. Your body stopped growing. No! Don't give up on your dreams, because when you have a dream to chase, nothing can stop you. Nothing can stop you. We heard a lot of good things about Messi. Let's see if he can live up to it. Messi with the ball. Not in two defenders. Got a Messi, got a Messi, got a Messi, got a Messi. Goal, 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 goal. No way to stop this man! Oh, what a nutmeg by Leo. Introducing the first kit designed to stop Messi. La tiene Messi. ¡Ole! Oh, look at that. Even the fans want to stop him. Tiro de espalda, gran movimiento, golazo. No matter how hard you try, this man is just unstoppable. All eyes on Messi. This is the match he's been dreaming of his whole life. Messi with the ball. Messi for all the glory. Messi! Oh, and he's missed. It's the end of the dream for Leo Messi. And it's over the bar. So many big losses in a row. Messi is definitely cursed. Can't be the greatest if you don't win these tournaments. Too many frustrations already. Will Messi stop his quest for the missing trophy? When you have a dream to chase, nothing can stop you. Messi's team is on the edge of the abyss. He really needs to step up. Well, if they don't make it, it'll be a huge embarrassment. Messi is carrying the whole weight of his team. He has all the pressure in the world. Messi with the ball. Into the area. Messi for the comeback. Lionel, 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 Lionel. A hat-trick by history. When you have a dream to chase, nothing can stop you. Oke, gimana Bapak Ibu, teman-teman? Dapat inspirasi apa dari cerita kisah luar biasa dari seorang Messi? Dapat sesuatu? Oke, betul sekali. Di Messi ternyata mengalami gangguan hormon pertumbuhan. Buat seorang olahragawan, pesepak bola, hormon pertumbuhan itu akan mempengaruhi dirinya. Yang paling kena bukan cerita hormonnya, mental sebetulnya. Tapi yang dilakukan Messi apa? Gak ada sesuatu apapun yang bisa menghalangi kalau kita sudah memutuskan untuk mencapai satu goal, satu impian. Ada lagi dari teman-teman? Dari siapa namanya kok? Hah? Siapa namanya? Iya, ada orang lain di belakangnya.
Waduh, saya agak ini nih, ada penampakan nih, apakah ada orang lain di samping? Oke, iya. Oke, semangatnya. Semangatnya. Ya, jadi saya lihat dia terus berusaha, dia terus berjuang. Dia terus berusaha, dia terus berjuang. Nah, poin penting kalau lihat dari Messi, ini kita ketika starting point, saya mau tanya dulu. Apakah kita sebatas ingin mencapai goals-nya kita atau sudah memutuskan? Ingin atau benar-benar ingin? Ini penting. Kalau dengar kata ingin, terus kalau nggak capai ya nggak apa-apa, kan hanya sebatas ingin. Betul? Tapi Messi di sini benar-benar sudah memutuskan, saya mau jadi seorang pesepak bola nomor 1 di dunia yang terbaik. Jadi waktu betul tadi Bu, hormon pertumbuhan kena tuh mental pasti. Orang sakit itu bukan cerita karena penyakitnya sebenarnya, tapi cerita mentalnya yang kena, menjadi drop, bener? Oke, nah sekarang saya mau tanya dulu dengan kita semua yang ada di dalam ruangan ini. Terkait memang belum goal setting ya, nggak apa-apa. Tapi kan semua orang pasti punya resolusi atau goals di 2022, betul? Siapa yang goals di 2021 tercapai 100% boleh angkat tangan? Ada yang tahun lalu tercapai 100% apa yang diinginkan? 50%? Di bawah 50%? Ini yang di dalam ruangan ini berapa persen ya? Ini malu-malu semua ya. Oke, di bawah 50% ada? Capai yang tahun lalu? Nggak capai sama sekali. Hah? 50 sampai 100%? Pencapaiannya tahun lalu? Wah, Pak Andika bisa tolong saya? Enggak, bercanda-canda. Oke, it's okay ya. Nah, sekarang saya mau bukakan data terkait pertanyaan saya. Kalau tadi kita lihat sisi dari yang berhasil. Tapi studi resolusi itu ternyata dari studi dari Universitas, boleh diklik, dari Universitas Bristol ya, ternyata 88% dari responden itu gagal mewujudkan resolusi. Ini angka menarik. Hanya 12% yang berhasil mewujudkan resolusi. Boleh klik sekali lagi, padahal dari 88 responden itu 52%-nya yakin berhasil mewujudkan resolusinya loh. Wah, ini fantastis ya. Kan setiap kali kita mungkin mau goal setting selalu diperlihatkan berhasil. Tapi kali ini saya mau memperlihatkan sisi yang berbeda. Apalagi 2 tahun ini pandemi, betul? Sesuatu yang kita butuh beradaptasi, sesuatu yang beda dari biasanya. Nah makanya kali ini pun ketika goal setting, saya menampilkan data yang berbeda. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Saya nggak tahu, mungkin nggak berani di sini ya. Masuk yang 88 apa 12? Jujurlah padaku gitu ya. 88 apa 12? 88 ya Bu ya, wah luar biasa ya. Nah next, kenapa terjadi seperti ini? Ternyata kaitannya, diklik semua 3 ini munculin dulu nanti karena sorry tadi nggak ada tempat lagi buat nyolok untuk pointer ya, saking udah colokan sana sini di laptop ya. Oke, nah ini menariknya adalah kita memang hidup di masa sekarang. Kita akan lihat kenapa data yang terjadi yang tadi. Dan saya cek juga, lihat secara keseluruhan, gak ngintip sampai detail sih. Ngelihat pencapaian kita juga, rata-rata juga tidak achieve 100% di tahun lalu. Ya bisa jadi karena situasi pandemi. Nah berdasarkan cari dari beberapa sumber teman-teman semuanya, terkait dengan kita hidup di masa sekarang, betul? Ada di sini orang dari masa lalu?
Gak takut ya saya gitu ya. Nah, kita hidup di masa sekarang. Tapi ternyata ada yang mungkin jiwanya tidak di masa sekarang. Masih terpenjara di masa lalu. Atau orangnya di masa sekarang terlalu mengkhawatirkan masa depan. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu ada di mana. Ataukah benar-benar jiwa raganya sudah di masa sekarang? Ada yang mau ngaku dosa? Ada yang mau ngaku? Adakah yang terjebak tetap penjara di masa lalu atau terlalu mengkhawatirkan masa depan? Boleh? Gak mau lagi, diem semua. Nah, kalau sebetulnya saya itu termasuk orang yang kadang mengkhawatirkan masa depan. Terlalu preparation. Ya, nah silakan di sini yang nggak mau jawab di dalam hati saja. Oke, boleh dikeluarkan, diklik lagi semuanya. Kalau misalnya terkait dengan masa lalu, dia terjebak di masa lalu adalah, boleh diklik. Nih, ada 3C. Saya juga udah posting kemarin, kebetulan di awal tahun. Saya juga ngobrol dengan master trainernya saya juga belajar dari beliau, seorang yang namanya Fiona Wang, Coach Fiona Wang. Saya nggak tahu mungkin intuisinya lagi connect atau seperti apa, dia sudah ngomong di WA group, tapi saya nggak respon, karena saya tahu Januari ini luar biasa saya. Ada di Medan, pulang ada di Jakarta hari Kamis, Jumat subuh saya ke Bandung lagi. Minggu berikutnya kick off perusahaan, kemudian lanjut lagi Batam sampai akhir bulan ya. Jadi full tayang gitu. Nah, kemudian kita ngobrol tema. Kenapa ya? Apa yang mau kita bahas? Apa yang satu berbeda? Ternyata ada 3C yang membuat orang itu tidak supaya berhasil mencapai resolusinya. Buat orang-orang yang terpenjara di masa lalu, katanya adalah closing loop. Apa itu closing loop? The loop itu kan istilahnya berarti ada, kalau lingkaran itu berarti ada yang bolong. Maksudnya apa nih? Ada yang belum terselesaikan dengan masa lalunya. Bisa jadi mungkin ada satu kejadian yang buat dia trauma. Nah kemarin saya juga nggak tahu, kadang ya seperti itulah ya, namanya kita hidup ini tidak ada sesuatu yang kebetulan. Saya juga yakin kita juga bertemu di sini tidak ada yang satu kebetulan, betul? Kemarin di sesi saya waktu di Brastagi, saya tidak sebut namanya, saya juga nggak mau open kehidupan seseorang, saya juga nggak mau cerita case detailnya. Tapi secara umum ternyata pas sesi saya kemarin, yang tersentuh hatinya, tersentak, oh iya, saya kenapa seperti ini ya? Akhirnya dia di luar dari sesi itu bersama dengan PAM-nya minta ngobrol secara pribadi sama saya. Nah, di situ akhirnya pertama dia cerita. Awalnya dia bilang sumber masalahnya itu adalah A. Dia punya sakit hati karena ada satu persoalan. Tapi waktu ngobrol lagi, saya merasa dari dia ngomong, saya menganalisa. Dan tentunya pasti setiap manusia punya intuisi. Saya nggak bilang juga bahwa saya punya kelebihan, enggak. Karena istilahnya saya belajar, kemudian karena sering ketemu dengan orang gitu ya. Kemudian saya tanya, Bapak Ibu ternyata sumber permasalahannya bukan yang 2 tahun lalu terjadi. Tapi ternyata 10 tahun yang lalu ketika dia masih remaja. 10 bahkan umur ibu itu mungkin sekitar 20-an tahun yang lalu. Ketika dia remaja. Nah ternyata di masa lalu itu, ibaratnya dia hidup sekarang, tetapi yang 2 tahun lalu dia anggap itulah sumber masalah, enggak. Itu ternyata seperti di permukaan tanah, akarnya itu yang waktu dia remaja. Saya profesinya sebenarnya coach dan trainer ya, tadi Pak Is ada sampaikan. Kalau coach itu kan sebetulnya saya nggak berbicara past, saya bicara futures. Tapi orang nggak semuanya bisa di coaching kalau dia masih terpenjara di masa lalu.
Yang harus dilakukan adalah konseling. Nah itu saya sebetulnya nggak terlalu ini ya, karena kan kadang buka open masa lalunya orang, itu kan perlu semacam skill. Tapi kemarin karena ngobrol-ngobrol aja, sebetulnya nggak saya punya niat juga untuk sampai menggali lebih lanjut. Tapi ternyata pertanyaan saya itu sampai ke akar masalahnya yang muncul. Terus dia tanya, apa yang perlu saya lakukan? Ya saya kasih tahulah beberapa teknik-teknik untuk healing atau rilis dia punya trauma. Saya bilang, ibu coba selama 6 hari, 7 hari lah. Healing, salah satunya adalah, saya sharing juga sekalian di sini, kalau ada yang merasa, ada yang belum terselesaikan dengan masa lalunya, yang pertama yang perlu dilakukan, terima dulu, sadar dulu. Oh iya, saya masih menyimpan sakit hati, dendam, marah dengan kejadian di masa lalu. Terima dulu, kunci pertama. Kedua, ini harus dikeluarkan. Nah, cara mengeluarkannya banyak metode, banyak buku ataupun para hipnosis atau para konselor yang mengajarkan. Yang pertama itu adalah kita menuliskan semua energi itu, tapi nggak disimpan ya. Kan khawatirnya kalau kertas yang kita simpan dibaca orang lain, betul? Kayak orang zaman dulu menulis buku harian. Kalau anak zaman sekarang curhatnya di medsos. Nah ini curhatnya jangan di medsos. Tulis di kertas, keluarin semua energinya, mau ngomong apapun, habis itu kertasnya dibuang. Tapi kalau Krishnamurti, tahu Krishnamurti yang motivator ya, bukan yang artis ini. Nah itu kalau dia, caranya adalah energi negatif ini, marahnya kita, kesalnya ini, kita relaksasi dulu, tutup mata. Kemudian bisa pakai musik healing, kan banyak ya di YouTube ya, yang air lah, relaksasi. Kemudian seolah-olah masalah itu dikumpulkan di satu titik, kemudian kita ngomong, semakin titik ini menjauh, maka kemarahan tadi, energi negatifnya juga semakin hilang. Jadi ada caranya. Tapi kalau dirasa berat sekali untuk closing the loop-nya, gimana? Ya datanglah ke terapis, datanglah ke ahlinya untuk membantu kita. Karena kemarin saya dapat cerita juga dari Coach Fiona, akhir tahun kemarin di Desember awal, dia kan sudah mulai praktek hipnoterapi. Jadi dia bukan cuma seorang coach, dia seorang konselor dan hipnoterapis. Dia dapat klien datang dengan kursi roda. Nah, saya bilang, kok maksudnya gimana nih? Dokter berubah profesi, saya bilang. Ternyata enggak. Si klien ini sudah keliling, cek, tidak ada penyakit secara fisik. Udah dibawa ke luar negeri nih, enggak sembuh dan memang tidak ada diagnosa penyakit serius. Nah, ternyata tadi ada sesuatu di masa lalu yang dia belum bisa terima. Ketika dia di terapi, bisa. Kalau ketika dia di terapi, teman-teman keluar, lepas kursi rodanya. Wow, saya bilang, udah kayak ini aja ya, orang lumpuh bisa jalan. Saya bilang Yesus nih. Oke, jadi closing the loop. Nah, kita berdamai, kemudian kita menerima dan kita memaafkan. Jadi benar ternyata di ajaran agama apapun, cerita tentang menerima, memaafkan, mensyukuri itu betul. Secara teori ilmiahnya juga sama. Kemudian yang kedua, kalau bermasalah di masa sekarang, nih masa sekarang adalah banyak orang, kita aja dalam ruangan ini. Saya nggak tahu apa betul jiwa raga kita ada di sini. Atau ada sebagian pikiran kita mungkin tinggal di rumah. Ada orang menjalankan bisnis ini, mohon maaf banget ya Bapak Ibu, Suliani saya emang begini kalau udah berdiri di depan. Ngomongnya kadang ngacak-ngacak hati orang, kadang ngacak-ngacak pikiran orang gitu ya. Menjalankan bisnis ini, tapi maaf, mungkin hati dan pikirannya belum 100%. Makanya maaf, wajar kalau goals-nya belum tercapai.
Nah, kalau belum 100%, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, being present. Berarti kita betul-betul 100% pikiran kita, hati kita juga 100% dengan bisnisnya kita. Oke, kemudian juga fokus, kemudian buat prioritas. Kalaupun mungkin ada di antara kita yang punya bisnis lain, ataupun mungkin ada aktivitas lain, ya time management lah diatur. Tapi ketika kita bilang, oke, sehari saya misalnya untuk bisnis kita di Panindaichi Life ini bersama M3 katakan 2 jam waktunya per hari. Ya 2 jam ini benar-benar kita fokus. Ya sisanya kita fokus dengan aktivitas lain, tapi kita komit dan konsisten. Sama, saya juga kerja di Panindaichi Life, kemudian saya juga punya aktivitas yang lain, saya juga berharap 2022 ini saya bisa meluncing buku pertama saya secara pribadi, karena di 2 tahun lalu saya launching buku itu bersama teman-teman yang lain, para coach, ada 21 orang gitu. Nah berarti kan harus bagi waktu. Ya waktunya saya memang digaji oleh Panin, ya waktunya saya 100% untuk Panin. Di luar dari itu, saya juga harus bagi waktu untuk keluarga. Ketika kita juga bersama keluarga kita, ya sudah, ya mohon maaf. Artinya yang lain juga nanti dulu, berarti kita juga fokus 100% sama keluarganya kita. Nah kalau berbicara mengkhawatirkan masa depan adalah closing the gap dengan planning dan coaching. Kalau saya, supaya saya tidak worry, misalnya contoh saya mau kemarin ikut serta dalam acara goal settingnya Unity. Saya gunakan mind mapping. Ada yang tahu mind mapping? Tahu mind mapping itu yang kayak begini. Buat orang-orang yang mungkin terlalu mengkhawatirkan tentang masa depan, saya kalau bikin sesuatu itu perencanaan, saya gunakan yang seperti ini loh Bapak Ibu. Nanti ini ada lagi penjabarannya. Nah ini mind mapping. Jadi kalau mind mapping itu, dia cara nulisnya kalau bikin rencana itu bukan seperti normal. Kalau normal kan nulisnya 1, 2, 3 ke bawah ya. Nah kalau saya kadang suka seperti ini. Karena kalau dengan mind mapping itu biasanya kreativitas kita akan kebuka. Karena dia niru cara saraf neuron kita di otak kan seperti itu ya, kayak menjalar, kayak akar. Tuh, dan di beberapa sekolah, kalau di Jakarta, sekolah internasional, anak-anak sekolah pun udah gunakan mind mapping sekarang. Jadi misalnya satu buku yang dibaca, judul utamanya di tengah, kemudian nanti poin-poinnya kayak akar di samping, seperti itu. Dan bisa juga dengan coaching. Oke, next. Di sini ada pertanyaan enggak? Bisa mengikuti? Bahasa saya bahasa yang bisa dimengerti kan, bukan bahasa planet. Takutnya terlalu ketinggian gitu ya. Oke, next. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ke tangan aja ya Bapak Ibu. Nah, ini yang saya cerita tadi. Dia hidup di sekarang, dia mau menuju ke yang merah itu adalah kesuksesan. Bendera merah itu adalah puncak kesuksesan. Sebetulnya rutenya udah jelas tuh, garis yang putus-putus yang merah. Tapi orangnya, coba lihat apa yang salah. Kakinya sebelah masih terikat masa lalu. Oke, lanjut. Kok muncul ini? Oh oke, sorry. Pointernya udah bisa belum? Belum bisa juga, oke nggak apa-apa deh. Oke, dari kata starting ya. S itu adalah, boleh diklik aja semua kalau begitu. Kecepatan Pak. S-nya itu ternyata ada kepanjangannya. Untuk memulai starting itu S-nya adalah specific, T-nya together, A-nya adalah achievable, R-nya adalah relevant, T yang pertama starting double T ya, apa satu T? Satu, mohon maaf kalau begitu. Timely atau trustworthy ya nggak apa-apa, ada double 2. I-nya adalah
Oh sorry, belum diganti. I-nya itu adalah sebenarnya intuisi. Mohon maaf ya Bapak Ibu, typo. Kemudian N-nya adalah new habit. G-nya adalah give and take. Yuk kita buka slide yang pertama. Terkait dengan spesifik. Jadi kita mau memulai starting point kita diawali dengan goals kita harus spesifik. Oke, munculkan semua aja, Gani. Kurang seru ya, karena saya nggak bisa ngeklik gitu ya. Oke, tipsnya adalah yang pertama, tadi yang saya tanya, sudah memutuskan dan benar-benar menginginkan. Tanya dulu, impian kita di 2022 ini sudah benar-benar kita inginkan nggak? Betul-betul kita putuskan nggak mau hal itu? Jadi kalau Pak Ciko misalnya mau goalsnya di balik tembok ini, bisa jadi tembok ini kita dobrak, betul nggak? Kalau misalnya perlu kita loncat, ya kita loncat. Kenapa? Karena kita akan kerahkan semua yang ada di dalam diri kita untuk mengejar goalnya kita. Kemudian yang kedua, harus detail dan jelas. Yang ketiga, kuantitatif, ada angkanya, dan diubah ke target. Nah, impian itu teman-teman, dalam NLP, Law of Attraction, alam semesta ini tidak mengenal sesuatu yang kualitatif. Kalau baca buku juga The Secret atau teman-teman cari videonya, di situ juga jelas bahwa ketika seseorang menginginkan sesuatu, harus jelas angkanya berapa. Terus tips berikutnya ada visualnya dan gunakan kalimat hipnosis. Boleh diklik lagi tolong. Ini contoh kalimat hipnosisnya. Saya, kemudian nama, nanti mungkin di goal setting. Saya namanya siapa, sudah memiliki impiannya apa, kemudian senilai berapa, di kapan mau capai. Contoh, saya Sulianis, mau melunasi KPR senilai 200 juta di Maret 2022. Jelas? Spesifik? Tapi ada kata yang aneh menurut teman-teman? Ada dari kalimat itu? Sudah. Kok ada kata sudah, Nis? Nah, ini saya katakan kalimat afirmasi. Jadi seperti kita menarik. Yang belum terjadi itu kita tarik. Jadi kita mau ciptakan diri kita ini jadi medan magnet. Tahu magnet? Tahu. Kalau magnet kan besi yang mau kita ini nempel kan? Sama. Kita jadi medan magnet buat goalsnya kita. Jadi kita afirmasi bahwa kita sudah mendapatkan itu. Next. T-nya together. Boleh diklik dulu. Nah, ini ada satu video yang menarik tentang together ataupun kerjasama.
ini inspirasi kalau lihat ini sering sih sebenarnya beberapa udah gunakan, tapi saya suka dengan video yang barusan ya. Ceritanya memang video ini udah lama, mungkin dari teman-teman Bapak Ibu semuanya sudah ada yang lihat. Tapi itu benar-benar mengingatkan kita bahwa seperti lidi aja, kalau satu gampang dipatahkan, tapi kalau banyak akan menjadi luar biasa. Nah, M3 juga saya lihat di sini orang-orangnya juga luar biasa, leader-leader, para G-owner-nya juga luar biasa. Jadi ayo lebih dipererat lagi ya kerjasamanya, together-nya supaya 2022 ini jadi lebih luar biasa lagi. Amin. Oke, kemudian A, achievable. Boleh diklik. Nah, saya ambil ini dari Stephen Covey. Ya, ini ada 3 lingkaran, boleh diklik semuanya. Yang di luar lingkaran yang ketiga itu adalah circle of concern. Kemudian circle of influence, circle of control. Nah, hari ini, hari-hari terakhir ini, banyak orang yang stres karena pandemi, betul? Banyak orang yang mungkin berada di dalam zona nyaman yang baru. Saya di Jakarta tahun lalu ketemu dengan satu tim, kebetulan bawakan coaching skill untuk para leadernya. Nah, pada saat praktek coaching ternyata didapat apa? Ada orang yang berada di zona yang baru, zona nyaman yang baru. Apa itu? Senang berada di rumah, malas ketemu tim, malas ketemu nasabah, ya, karena merasa takut, akhirnya nggak keluar rumah. Muncullah zona nyaman baru. Ya, kalau ditanya kenapa nggak capai goals? Itu karena pandemi. Ya, karena nasabahnya bisnisnya nggak baik. Betul? Nah, padahal pandemi itu adalah circle of concern. Di luar dari pengaruhnya dia. Oke. Semua orang di seluruh dunia mengalami hal yang sama enggak? Iya. Berada di langit yang sama, nyanyi dong kan? Di bawah langit yang sama, mengalami badai, betul? Tapi kita berada di kapal yang berbeda. Kapalnya adalah nakodanya diri kita, betul? Yang bisa dikendalikan yang mana? Pandeminya atau kapalnya? Kapal. Kapal itu adalah circle of control. Influence-nya siapa? Kalau kita ada di dalam M3, leader dengan agent perlu kita cek. Circle of influence kita seperti apa? Pengaruhnya seperti apa? Tugasnya kita yang pertama mengendalikan diri kita, yang kedua memperbesar lingkaran pengaruh kita, terkhususnya buat leader kepada tim. Kemudian kita dengan nasabah. Kalau Stephen Covey mengatakan banyak orang stres karena apa? Berusaha mengendalikan sesuatu yang di luar dari kendalinya kita. Jadi bukan pandeminya yang bisa kita kendalikan, pandemi kita nggak bisa mengendalikan loh. Bilang sekarang level 1, pemerintah bilang level 1, 2, 3 kayak level pedas. Itu nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah respon terhadap pandemi. Setuju? Jadi mulai hari ini saya ajak Bapak Ibu, yuk kita fokus saja circle of control dan circle of influence. Yang di luar dari kendali kita, udah lepasin aja. Jadi nggak usah kita ngomel lagi apa, pokoknya yang bisa kita lakukan apa. Oke, ini adalah achievable. Selanjutnya R. R di sini adalah relevan. Apakah goal kita di 2022 ini selaras nggak dengan goal bisnis kita atau goal hidup kita? Selaraskah? Saya tanya dulu. Bapak Ibu punya goal di sini 2022? Punya. Selaraskah dengan goal bisnis secara besar?
Selaras? Saya tanya dulu nih, karena mata-matanya, mata-matanya gitu ya. Saya tanya dulu dengan siapa namanya? Yunita. Yunita punya goals di 2022 di bisnis ini? Mau beli sesuatu, mau capai income kah di sini? Iya, oke. Kira-kira apakah goals yang diinginkan itu boleh tahu? Oke, target sebagai FA atau sekarang posisinya AM atau FA? FA, oke. Mau capai apa di bisnis ini? Trip, oke. Belum di launching ya, intinya trip ya. Oke. Nah, mencapai trip ini selaras nggak dengan tujuan join di bisnis ini? Yes, itu maksud saya, berkesinambungan atau selaras. Oke, namanya siapa? Imelda. Oke, Imelda punya goals di 2022? Apa? Punya pendapatan gede? Ya, gede itu berapa nominalnya? Karena gedenya Pak Heri dengan gedenya Imelda pasti beda, apalagi sampai Iskandar gitu ya. Berapa gedenya? 10 juta per bulan. Oke, itu selaras nggak atau bersinergi nggak dengan tujuan utama ketika join dengan bisnis ini? Yes, ya. Kalau sampai ini tidak selaras, ibaratnya dua kaki nanti. Kan kalau kita jalan, betul nggak? Dua kaki kan harus beriringan ya. Oke, ini adalah relevan. Oke, selanjutnya T, klik timely. Mau tidak mau, suka tidak suka, seorang pebisnis harus melihat dengan jeli setiap peluang. The right man on the right time. Orang anggap pandemi katanya tantangan, tapi saya lihat pencapaian di agensi banyak juga yang bagus, betul nggak? Artinya apa? Kita bisa melihat peluang. Betul nggak? Waktu yang tepat ya kapanpun teman-teman. Jadi nggak nunggu besok waktu yang tepat. Kapanpun bisa kita ciptakan menjadi peluang, menjadi waktu yang tepat buat kita sebagai seorang pemenang. Setuju? Dan harus jelas juga, kalau tadi mau capai income 10 juta, kapan kita menargetkan? Bulan keberapa di 2022 ini mau capai income 10 jutanya? Kapan mau capai kontesnya? Apakah harus nunggu Desember 2022? Atau nanti di pertengahan tahun saya sudah achieve? Kita yang menentukan. Ya, jadi bukan leadernya, bukan tergantung leader, bukan tergantung trainernya, bukan juga tergantung Pak Andikanya sebagai BDD, tapi diri kita. Oke, lanjut. Nah, ini saya udah masukkan trustworthy, boleh dibuka aja semuanya. T yang berikutnya ini saya tadi lupa hide 1 ya, hilangkan 1. Tanggung jawab terhadap nasabah, kan bicara bisnis di asuransi ini bicara bisnis sumber daya manusia dan bisnis kepercayaan, betul? So, saya ajak kita semuanya bertanggung jawab terhadap nasabah, bertanggung jawab terhadap profesi kita. Karena kalau banyak terjadi, fraud atau kecurangan dengan profesi agent, maka masyarakat Indonesia secara keseluruhan bisa jadi nantinya blacklist kita, benar gak? Jadi kita harus bertanggung jawab juga terhadap profesi, kita jaga. Kemudian tanggung jawab terhadap perusahaan, tanggung jawab terhadap masyarakat juga, dan terlebih-lebih tanggung jawab buat diri sendiri. Ya, karena kita melihat hal sepele loh tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tapi diri sendiri juga bisa marah sama diri kita sendiri. Tapi saya percaya di AM3 orang-orang yang luar biasa mengenai trustworthy ini, don't worry lah ya. Gitu. Oke, lanjut. Intuisi, I-nya adalah intuisi. Tadi sempat salah ya di slide awal, tapi I di sini adalah intuisi. Nah, maksudnya apa nih?
Dalam menjalankan bisnis ini, kita tidak hanya menggunakan logical mind. Logical mind itu apa nih? Pikiran. Kita juga gunakan intuitive mind kita. Sekarang saya tanya, pernah ada yang mengalami peristiwa terkait dengan intuisi? Tahu intuisi itu apa? Ada yang tahu intuisi? Atau kata yang baru buat Bapak Ibu? Intuisi itu adalah segala sesuatu yang kita tahu, tapi kita nggak tahu kenapa kita bisa tahu. Aduh. Ya, bisa dikatakan firasat. Ya, jadi kita tahu, tapi kita nggak tahu kenapa kita bisa tahu hal itu. Ada yang pernah ngalami? Boleh sharing? Ada? Contoh, biasanya kita dari rumah ke kantor misalnya, biasa nyetir lewat jalan tertentu setiap hari. Tiba-tiba pada saat kita sudah di belakang kemudi mobil, di belakang setir, kok tiba-tiba kayak ada yang ngomong, udah nih jangan lewat situ, lewat jalan lain aja. Waktu kita ikutin ternyata kita tahu jalan yang biasa kita lewati mungkin jadi macet total karena ada kecelakaan. Contoh, pernah nggak ngalami seperti itu? Pernah. Atau mungkin ada lagi yang lain. Atau pada saat kita ketemu calon nasabah, kadang tiba-tiba terpikirkan apa? Oh kalau ketemu nasabah ini pakai cara ini dong. Oh kalau mau rekrut orang ini, pendekatannya seperti ini. Muncul aja begitu saja, tapi kita nggak tahu. Kok bisa ya seperti itu? Nah manusia semuanya dianugerahkan punya intuisi. Bisa kata hati. Jadi intuisi itu adalah penggabungan dari pengalaman, penggabungan dari hal-hal yang kita pelajari, pengalaman dari kita ketemu seperti ini, ngobrol sama orang, gabungan semuanya. Tapi orang awam suka bilang kata hati bisa, feeling ada yang bilang juga seperti itu. Tapi secara ilmiahnya itu namanya intuisi atau intuitive mind. Kira-kira kita sukses di bisnis atau sukses dalam hidup atau kita jalani hidup, kita hanya gunakan logika saja atau kita juga gunakan intuitif? Coba tolong dijawab teman-teman. Keduanya. Ada yang mau bilang hanya mengandalkan logika? Ini nanti bahaya kalau dibawa ke ranah iman gitu ya, tiba-tiba gitu ya, nggak akan connect gitulah. Nah, saya mau kasih perumpamaan, saya suka itu adalah gini. Ibarat kita makan, kalau kita hanya mengandalkan logika, itu ibaratnya tangan kita satu, yang kanan yang kiri diikat, yang kanan makan, enak nggak? Ini diikat, makan dengan satu tangan, enak? Habis sih habis, tapi nggak nikmat, betul? Nggak maksimal. Nah, menggunakan logika dan intuisi dalam bisnis ini, teman-teman memulai starting point kita adalah memaksimalkan keduanya. Logika tetap dong harus, intuisi tetap. Intuisi juga bisa tersabotase, bisa hilang, nggak tajam. Kenapa? Karena kitanya mengenyampingkan. Jadi kita nggak peka lagi. Bagaimana cara mengasah intuisi? Yang pertama, secara ilmiah pun mengatakan bahwa hubungan baik kita semakin dekat dengan Maha Kuasa itu akan membuat intuisi kita semakin tajam. Kemudian meditasi. Terus kalau dapat bisikan tuh jangan serta-merta dilawan, dia akan mati. Saya pertamanya bingung, pernah saya bertanya gini, waktu saya lagi ikut seminar tentang energi, tentang intuisi, saya bilang, bagaimana saya membedakan antara pikiran negatif dan intuisi? Bener nggak? Agak takut juga ya, siapa tahu kan kita pikiran, itu mungkin pikiran negatif saya saja. Dia bilang begini, dengan kita berlatih, kita akan tahu, intuisi itu biasanya mengarahkan kita ke sesuatu hal yang baik.
Tapi pikiran negatif itu bikin kita nggak nyaman. Tapi kalau intuisi itu ya datang mengalir begitu saja secara alami. Dan tenang saja, lama-lama kita akan bisa membedakan dengan apa? Kita tahu mulai belajar mendekatkan diri, rajin meditasi gitu ya. Kenapa di berbagai agama apapun? Karena secara ilmiah teman-teman ternyata pada saat kita berdoa, itu ada penelitiannya, energi kita berubah. Yang tadinya mungkin di bawah angka tertentu membuat kita daya tahan tubuh, imunitas kita pun jadi turun teman-teman. Tapi semakin kita tenang, maka termasuk imunitas kita juga menjadi meningkat. Gitu ya, terkait intuisi. Lanjut. New habit. Nah, ini boleh dibuka semuanya. Saya ambil lagi tentang dari 7 Habit. Nah, ini kan lumayan terkenal juga bukunya ya. Nah, untuk menciptakan kebiasaan baru, teman-teman, memang awalnya butuh waktu 21 hari dulu. Contoh, tahun 2021, saya merasa, yang bikin saya gagal ini karena saya tidak konsisten untuk melakukan prospecting saya. Berarti saya mau buat kebiasaan baru, saya akan konsisten. Misalnya sehari saya harus ketemu minimal 2 orang. Oke. Nah kalau teman-teman sudah mencanangkan perubahan kebiasaan itu, kemudian teman-teman tidak lakukan, maka balik ke 0. Kayak di pom bensin SPBU. Kembali ke 0 ya. Mulai dari 0 ya. Jadi 21 hari pertama harus dilakukan terus menerus. Karena ketika bolong 1 berarti kembali ke awal. Nah di dalam 7 habit ini ada be proaktif. Be proaktif ini artinya kitalah yang memegang kendali atas diri kita. Suksesnya kita tidak bergantung kepada orang lain. Jadi kita yang harus peran aktif. Jadi bukan leadernya. Nunggu dulu, leadernya telepon, sudah prospek belum? Ke kantor yuk gitu ya. Jadi harus be proaktif. Kemudian begin with the end in the mind. Nah ini maksudnya apa nis? Kita harus tahu dulu yang tadi, tujuan akhir kita, goals kita apa? Ya. Lanjut, first thing first. Nah, first thing first ini adalah untuk kita bisa mengatur time manajemennya kita. Saya tulis kali ini di sebelah sini. Kita boleh kategorikan kegiatan kita dalam 4 kuadran. Yang sebelah sini nggak kelihatan ya. Yang pertama di sini adalah penting dan mendesak. Yang di sini tidak penting, tapi mendesak. Kemudian di sini penting tapi tidak mendesak. Sedangkan di kuadran keempat tidak penting dan tidak mendesak. Jadi teman-teman dalam mencapai goal, aktivitas kita harian itu harus kegiatan kita coba kita kategorikan dulu masuk yang mana. Yang paling harus kita lakukan yang mana dari 4 kuadran ini? 1, 2, 3, atau 4. Yang pertama kita lakukan yang mana? 1, ini ya. Yang kedua? Bisa jadi 2, karena ini mendesak. Oke, baru yang ketiga yang ini, betul? Yang keempat gimana? Bila perlu? Yes. Oke? Ini saya ambil dari bukunya Stephen Covey, 7 Habit. Jadi berbicara tentang first thing first. Kemudian think win-win. Nah ini, banyak orang suka banget berantem. Maunya
enaknya di dirinya. Tapi ngorbanin orang lain. Nah, saya berharap di M3 sendiri semuanya untuk mencapai sukses tidak perlu mengorbankan orang lain. Justru saya yakin di ruangan ini semua orang punya kelebihan, betul? Kita bersinergi, kita kolaborasikan semua kelebihannya kita, betul? M3-nya jadi lebih luar biasa ya. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5, seek first to understanding then to be understood. Lebih baik memahami daripada dipahami. Kita coba melihat dari sudut pandangnya orang. Karena gajah aja kadang dilihat dari sisi kanan, sisi kiri, dari atas bisa penglihatannya beda-beda, betul nggak? Bentuknya bukan gajah, kita akan tahu gajah kalau kita lihat secara keseluruhan. Lanjut sinergi, yaitu tadi saling bekerja sama, berkolaborasi satu sama lain, dan terakhir serpent sow. Maksudnya apa nih? Mengasah, gergaji. Belajar dan belajar. Saya thank you banget hari ini dari mulai parah petingginya GM3 sampai teman-teman semuanya mau ada di sini bersama dengan saya untuk sharing. Jadi kita harus terus belajar dan belajar. Saya juga happy ketemu teman-teman agensi, kenapa? Jangan salah Bapak Ibu, sebenarnya saya loh yang nyuri ilmu dari Bapak Ibu. Tanpa sadar gitu ya, ngobrol, oh dapet. Ngobrol dengan ting muncul ide lagi gitu ya Bapak Ibu. Lanjut. G-nya yang ini, next. Give and take, kata Napoleon Hill. Boleh dibacakan bareng-bareng, 1, 2, 3. Yes, saya suka. Karena saya juga percaya, saya mudah-mudahan akan konsisten. Apapun yang saya kerjakan, saya akan selalu memberikan yang terbaik. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Karena kadang memang rezeki itu nggak langsung terlihat berupa fisik, materi tertentu, betul? Mungkin kita nggak menuainya hari ini, tapi benih itu bisa kita tuai di saat tertentu yang betul-betul waktunya tepat dan betul-betul kita butuhkan, teman-teman semuanya ya. Oke, next. Nah ini tadi berbicara tentang gap, saya ajak sekilas teman-teman introspeksi. Apa yang sudah Anda lakukan dengan baik untuk bisnis ini di tahun 2021 dan apa yang belum Anda lakukan dengan baik di tahun 2021? Bapak Ibu yang tahu tentang dirinya. Apa yang belum dan apa yang sudah? Ada gambaran apa yang belum dilakukan dengan baik di tahun lalu? Cek. Apa yang sudah dilakukan dengan baik. Jadi akan ketahuan apa gapnya. Supaya nanti ini di tahun 2022 kita perbaiki yang belum dilakukan dengan baik. Yang sudah dilakukan dengan baik, ya tetap konsisten juga dilakukan. Oke, next slide. Bapak Gani jangan buru-buru Pak. Pertanyaan yang pertama dulu yang orange di kanan. Oke, yang ini dulu ya, yang hijau. Apa yang benar-benar Anda niatkan terjadi dalam bisnis di Panindaichi Life di tahun 2022? Boleh dong satu orang sharing, dari tadi sepi, sunyi, senyap gitu ya. Ayo siapa? Apa yang benar-benar Anda niatkan terjadi di dalam bisnis di Panindaichi Life di tahun 2022? Apa goals-nya? Apa karena belum goal setting ya? Mungkin ya, saya yakin Bapak Ibu menjawab itu walaupun di dalam pikiran dan di dalam hati. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang orange. Apa saja peluang yang mungkin didapatkan dengan apa yang terjadi? Dan ketiga, apa saja yang diperlukan untuk membuat apa yang diinginkan terjadi? Nah mungkin ini pertanyaan ini akan ditanyakan kembali mungkin pada saat goal setting ya Bapak Ibu ya.
Jadi nggak cuma angka, tetapi kita perlu juga resource-nya. Apa yang perlu kita perbaiki? Apa yang perlu dipertahankan? Apakah ada pengetahuan baru, skill baru, kebiasaan baru yang perlu dilakukan supaya impian kita di tahun 2022 ini bisa tercapai. Oke, sepertinya ini slide saya terakhir, betul? Betul. Nah, di akhir sesinya saya, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Kalau tidak ada, saya minta satu orang untuk ke depan. Saya akan tutup sesi kita pada malam hari ini dengan membacakan satu tulisan yang ada di dalam buku ini. Yuk, silakan. Maju ke depan. Sudah di delegasi. Siapa? Ayo, boleh siapapun. Yuni? Boleh? Saya nggak gigit orang, tenang aja. Saya sudah jinak kok. Sudah divaksin kok loh. Apa hubungannya? Oke. Namanya Yunita kan? Saya takutnya lupa. Nah, di sini ada bagian yang putih dan hitam. Oke, tugasnya Yuni nanti pada saat pegang buku ini terkait dengan goals atau impian di tahun 2022 ini, Yunita ngomong seperti itu dalam hati, kemudian inspirasi apa yang Yunita perlukan. Oke, nanti silakan buka aja di bagian yang hitam ini, terserah yang manapun yang dirasa Yuni bilang pas. Oh, saya mau buka yang ini, boleh, silakan. Oke, dapat gambar apa? Tunjukkan dulu. Proaktif. Ya. Oke, boleh dibacakan tulisannya dari sini sampai akhir. Silakan. Oke, proaktif adalah secara sadar berani melakukan tindakan-tindakan penting, menjadi pengendali utama atas setiap peristiwa hidup, menetapkan tujuan dan bekerja sepenuh hati untuk mencapainya. Menariknya, dengan menjadi proaktif, banyak membuka ruang improvement, membuka jendela perubahan, dan membuka banyak pintu opportunity. Menjadi proaktif bukan hanya di tataran pikiran, tetapi diwujudkan dalam perbuatan yang berulang-ulang hingga menjadi sebuah kebiasaan. Kartu proaktif ini dengan gambar sebuah tangan yang menghentikan beberapa rangkaian balok yang rubuh secara berurutan, saya maknai sebagai sebuah rangkaian kejadian yang selama ini sering terjadi dan biasanya sering direspons dengan emosional secara reaktif, di mana sebagian imbasnya tidak selalu baik, bisa jadi bahkan merugikan. Dengan kesadaran yang tinggi, lalu memutuskan untuk mulai menyusun rangkaian balok yang berdiri tegak. Saya maknai sebagai kesadaran baru untuk menjadi pribadi yang proaktif, yang berani mengambil inisiatif dan tindakan-tindakan penting dengan meneguhkan balok-balok value dan belief dalam mencapai life purpose yang lebih bermakna. Membuat keputusan-keputusan penting dan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan planning adalah salah satu ciri pribadi proaktif. Kabar baiknya adalah segala kekuatan, kelebihan, potensi yang bisa dikembangkan akan teroptimasi dengan sempurna. Hasilnya adalah banyak sekali kesempatan yang bisa didapatkan. Bahkan kesempatan itu juga bisa diciptakan. Hal inilah yang menjadi inspirasi dan dorongan besar dalam mencapai life purpose saya ketika memaknai kartu ini. Keputusan dan tindakan-tindakan penting apakah yang akan Anda lakukan secara sadar dan terencana di masa mendatang? Peluang dan kesempatan apa sajakah yang bisa Anda manfaatkan dan ciptakan? Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Yunita. Oke, luar biasa sekali. Tidak tahu ya, yang milih gambar ini bukan saya, tapi dengan intuisinya Yunita, ternyata kita ditutup dengan starting point kita malam hari ini, ditutup dengan gambar proaktif dan pesan dari seorang coach menulis tentang proaktif itu. Ayo teman-teman semuanya,
Mulai dengan sangat luar biasa di tahun 2022 ini, saya ikut mendoakan apa yang Bapak Ibu teman-teman semua impikan di tahun 2022 ini dan buat GEM3 sendiri bisa terwujud. Terima kasih untuk waktunya teman-teman semuanya, sukses dan semangat. Ayo kita gunakan energi turbo kita untuk memulai tahun 2022 ini. Terima kasih, semangat pagi. Oke, terima kasih Bu Sulianis. Sekali lagi tepuk tangan untuk pembicara kita yang luar biasa hari ini. Saya cuma penasaran kenapa kalau Bu Sulianis nanya enggak ada yang berani jawab gitu. Ya, berarti enggak heran selama ini kalau meeting atau training saya nanya juga enggak jawab Bu. Bu Sulianis supaya lebih interaktif saya pengen tanya satu hal. Tadi saya nggak enak kalau nanya sebagai peserta, ini saya sebagai MC nih nanya. Tentang intuisi, ya kan, kalau selama ini kan kita nggak tahu kapan dia datang. Kadang-kadang dia bersifat seperti kayaknya bakal nggak enak nih misalnya. Itu kan tadi, itu pikiran negatif atau intuisi kan gitu ya. Ternyata Bu Sulianis memperjelas bahwa kalau intuisi itu biasanya yang positif. Oke, kalau begitu, bisa nggak kita ciptakan intuisi? Ini baru dimulai ya teman-teman training kita ya. Saya jawab dari sini aja ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Sebetulnya intuisi itu bukan kita ciptakan, tapi intuisi itu kita pertajam. Pertajam. Berarti segala sesuatunya sudah ada dong. Ya, jadi alam semesta ini dan Tuhan itu sebetulnya sudah menyiapkan semuanya, tetapi tinggal kita yang memberikan respon. Jadi seperti saya bahas tadi, intuisi itu bukan diciptakan, tapi kita bagaimana mengasah dan mempertajam dari intuisi itu. Tadi saya bilang satu, prosesnya mendekatkan diri sama Tuhan. Kemudian yang kedua, intuisi itu sumbernya dari mana? Dari segala sesuatu yang kita pelajari. Jadi sebenarnya intuisi itu bukan diciptakan ya Pak, tapi sebenarnya dia akan muncul dan seperti di format sebetulnya. Jadi bukan dengan sengaja, tapi luar biasanya Tuhan menciptakan manusia itu adalah seperti di format atau diinstal ketika kita semakin banyak belajar, semakin mendekatkan diri sama Tuhan, kemudian berkomunikasi dengan banyak orang, kemudian dari pengalaman hidup. Jadi itu semua yang mempertajam intuisinya di dalam diri kita. Berarti yang saya tangkap Bu Sulianis, apa yang sudah ada sebenarnya ketika kita lakukan semua yang Bu Sulianis bilang, mendekatkan diri dengan Tuhan, ikut training, apapun itu, melakukan aktivitas yang positif, maka intuisi bisa dipertajam. Artinya, kalau menurut saya ya, artinya berarti nggak ada yang kurang dong buat teman-teman di sini. Nggak ada Pak. Asal memang mau untuk mempertajam intuisi tadi. Betul sekali. Ketika sudah tajam, ternyata orang ini mulai menunjukkan performance yang lebih bagus. Terus kita bilang dia lebih beruntung. Padahal itu karena orang tersebut sudah melakukan tanpa sadar, dia sudah mempertajam intuisinya. Memang belum ada trainingnya kemarin, tapi beliau sudah melakukannya. Mungkin itulah yang menyebabkan mereka mencapai MDRT dan segala pencapaian. Jadi teman-teman, hari ini kalau kita belajar, thank you ya Bu Sulianis ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Sulianis dong. Juga untuk kita semua. Saya membayangkan ya, di alam semesta ini semuanya sudah cukup untuk kita. Anda mau apa gitu loh. Karena semua penemu di dunia ini sebenarnya mereka tidak menciptakan. Karena hanya Tuhan yang ciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia mah menciptakan dari yang ada, gabung-gabungin jadi ciptaan baru gitu loh. Padahal itu semua elemen sudah ada. Masalahnya dengan intuisi dia bisa menggali lagi potensi-potensi yang ada. Apakah sumber daya alamnya, apakah sumber daya manusianya. Kalau dia gali terus, pakai terus, dia tahu gitu. Oh ternyata ini bisa berlaku di sini ya. Sama dengan sales stock kita. Iya kan? Waktu kita pakai sales stock itu akan menjadikan intuisi kita makin tajam. Setuju nggak Pak Ciko? Ya, saya sengaja tunjuk orangnya supaya ada jawaban. Setuju nggak teman-teman? Semua diam gitu. Kalau setuju nggak Pak Ciko yang jawab gitu loh. Jadi nggak ada yang kurang sebenarnya. Kalau kita bilang dia bisa, saya nggak bisa, itu karena Anda nggak pertajam, dia pertajam gitu loh. Karena nggak mungkin alam semesta ini nggak adil. Semua sama.
kantornya sama, mentornya sama. Di kantor ini nggak ada yang membedakan, oh saya tim Pak Heri, saya nggak boleh tanya Pak Iskandar. Ada nggak kayak gitu? Pak Ciko? Nggak ada. Kalau timnya Pak Ciko tanya ke saya boleh nggak? Boleh, berarti apa? Berarti semestanya M3, kita nggak usah ngomong semestanya dunia lah, semestanya M3 juga sudah menyediakan yang tidak terbatas. Artinya tim Pak Heri bisa tanya Iskandar, timnya Iskandar bisa tanya Pak Heri. Sudah nggak ada batas. Artinya apa? Tinggal Anda mau pertajam intuisi dengan cara apa? Nyedot nggak itu semua? Proaktif untuk melakukan nggak semuanya? Karena kata kuncinya tadi proaktif. Jadi untuk mempertajam intuisi juga butuh proaktifnya Anda. Nggak bisa kayak, ayo dong. Kalau misalkan kita bilang, ayo dong Pak Ciko ikut training dong gitu kan. Berarti kan bukan proaktif. Apalagi pakai rangsangan, siapa yang datang dapat hadiah misalnya. Berarti bukan hasil proaktif. Hari ini yang kita pelajari adalah karena kita mau mempertajam intuisi, oke, maka saya secara proaktif, saya mau datang training, saya mau prospek, saya mau pakai sales talk yang sudah diajarkan, saya mau ketemu orang, saya mau memastikan saya tetap aktif. Satu hari ketemu 2 orang, bicara, WA-an atau apapun itu, jelasin Panindui guna proteksi, jelasin apa saja. Lama-lama Anda nggak sadar itu intuisi sudah tajam. Lama-lama Anda merasa gampang sebenarnya closing ya. Asal buka mulut saja, uang masuk. Tutup mulut, debu pun tidak masuk. Itu kata MDRT di Malaysia ya. Rijal Naidu ya, dia bilang buka mulut, uang masuk. Tutup mulut, debu pun tak masuk. Pantasan kalau buka mulut terus kan, lama-lama intuisinya ada, tajam gitu loh. Jadi saya tadi tanya bisa diciptakan enggak? Kalau tadi Bu Sulianis bilang bisa diciptakan, terus teman-teman bilang mungkin saya tipe yang tidak bisa ciptakan. Ternyata itu enggak diciptakan. Ya kan, itu memang sudah ada, tinggal kita pertajam. Berarti tinggal kitanya aja. Mau enggak pakai semua yang sudah ada di alam semesta. Oke, saya tidak bermaksud menjadi pembicara kedua, saya hanya selingan saja kayak Pak Andika ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Kita tunggu kehadirannya untuk hari Sabtu lagi, kita gabung di Sales Clinic dan tunggu nanti kita akan umumkan acara yang mungkin kita akan segera lakukan nanti ya, tentang awarding night ya. Kita ada tema, apa tuh Mel? It's My Dream. Teman-teman tahu nggak It's My Dream itu diambil dari film barusan viral itu, film apa? Pak Gani. Film yang viral Pak Gani. Layangan putus ya. Layangan putus ya. Itu skenario yang apa nama? Adegan yang paling viral itu apa? Oh, it's my dream mas, not hers, ya kan? Kenapa mas beli tiket perjalanan ke Kapadokia? Itu kan tempat impian saya, bukan tempat impian dia. Kenapa mas beliin untuk dia? Ya nanti tunggu tanggal mainnya, karena starting point kita kalau setiap orang punya target yang tadi ya, yang spesifik, dan itu adalah target Anda bukan target orang, maka Anda harus perjuangkan itu sampai Anda dapat. Jangan sampai itu impian Anda, orang lain yang dapat. Oke? Nah itu aja, thank you, dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk para tamu kita, Ibu Sulianis, Pak Andika, Pak Gani. Terima kasih.